Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count Pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan Pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik dan saya dengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiang, kita awali dengan informasi terkait dengan ratusan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah menggeruduk Mapolda Jawa Tengah berdemo terkait dengan kasus penembakan 3 pelajar SMK oleh oknum polisi. Selain berorasi, mereka juga menggelar teatrikal kejadian penembakan dan menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR yang ditembak R, oknum polisi narkoba Polrestabes Semarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda Jawa Tengah siang hingga malam hari. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa 3 rekan mereka. Tak hanya GR, 2 pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah oknum polisi terhadap 3 pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan penyinggungan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa. Bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para peserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh oknum polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, KPK tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan dan 3 diantaranya ditahan. Keempat tersangka membantu pihak swasta, Dion Renata, memenangkan proyek pembangunan jalur kereta api dengan imbalan yang diterima 100 juta hingga 670 juta rupiah. Yang dilakukan oleh tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM, dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari
OTT ya, atau pemberian suap oleh saudara Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu saudara Bernard Hasibuan, selaku PPK bersama-sama dengan saudara Putu Sumarjaya, selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang.